Jadi kita harus paham zaman di mana kita hidup gitu. Di zaman Nabi memang konflik eh, yang sampai menyebabkan terjadinya pertarungan itu memang lebih kepada konflik fisik dan pertarungannya sangat manual gitu karena tidak ada peluru yang ditembak dari arah jauh. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Iya, ini pertanyaan luar biasa Pak Widodo ya. Jadi Pak Widodo ini mengajak kita agar kita ini mempunyai namanya fikih zaman. Jadi kita harus paham zaman di mana kita hidup gitu. Di zaman Nabi memang konflik uh, yang sampai menyebabkan terjadinya pertarungan itu memang lebih kepada konflik fisik dan pertarungannya sangat manual gitu karena tidak ada peluru yang ditembak dari arah jauh, tidak ada rudal yang dikirim dari antar negara dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kan seperti Israel menyerang Gaza misalnya, dia itu yang memegang komputer bisa jadi di Amerika sana atau di Tel Aviv sana yang sangat jauh dari Gaza gitu, dan tiba-tiba sudah hancur saja itu Gaza dengan bangunan-bangunannya yang ada gitu. Jadi dia aman-aman aja, mungkin dia duduk-duduk di ruang ber-AC sambil ketawa-ketawa sambil minum kopi, lalu dia pencet tombolnya, kemudian berangkatlah rudalnya, meledak di mana-mana dan sebagainya. Jadi sekarang itu hanya lebih mengandalkan keahlian daripada keberanian ya. Karenanya ketika perang tanding di lapangan, pasukan Israel itu banyak yang terkencing-kencing, banyak yang stres, banyak yang bunuh diri karena ketakutan dan sebagainya gitu. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu memang yang diuji keberaniannya, karena memang mereka berhadapan langsung. Ada temannya dikena pedang langsung, uh, kepalanya jatuh ya, berguling-guling di depan matanya gitu. Jadi benar-benar menyaksikan dengan kasat mata bagaimana satu persatu nyawa itu tumbang di depan mereka itu, terbunuh bergelimpangan di depan mereka itu. Ya, itu dulu lebih mengandalkan keberanian. Sekalipun memang sebagian saja yang sangat ahli perang, ya, seperti Khalid bin Walid, ya, dan Umar bin Khattab, ya, Rasulullah tentu paling depan. Rasulullah paling depan dan tidak terkalahkan Rasulullah SAW dalam memimpin peperangan gitu. Nah, tapi sahabat-sahabat banyak sekali juga yang ahli perang, yang ahli bertarung di lapangan, dan mereka sebetulnya didukung oleh kekuatan iman dan di saat yang sama juga kekuatan fisik serta kekuatan taktik. Makanya kalau kita mempelajari bagaimana Khalid bin Walid dia memimpin perang, itu sampai sekarang taktik perang yang digagas oleh Khalid bin Walid itu dikumpulkan jadi buku dan dijadikan pegangan di sekolah militer di Amerika. Jadi kalau ilmu kedokteran menggunakan buku Ibnu Sina, sampai buku Ibnu Sina itu disebut dengan The Bible of Medical Sciences, yaitu buku suci dalam kedokteran. Itu taktik perang Khalid bin Walid itu seperti The Bible of Military. Ya, jadi itu adalah uh, buku suci untuk taktik perang itu yang dipakai oleh para militer di dunia. Jadi memang sangat luar biasa para sahabat dahulu gitu. Nah, karena sekarang ini memang zaman sudah berubah dengan fasilitas yang ada, entah itu berupa kecanggihan teknologi, dan sosial media dan sebagainya, maka uh, untuk generasi sekarang ini dan kita-kita yang hidup zaman sekarang ini, mungkin kita-kita yang sudah tua ini banyak gapteknya gitu. Anak-anak muda kita harus mereka dibimbing imannya pertama kali, dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya, dijaga akhlaknya. Setelah itu dibekali mereka untuk menguasai penggunaan IT, ya, teknologi. Ya, mereka harus diajarin bagaimana menggunakan IT ini. Baru-baru ini
Jadi ternyata banyak sekali orang-orang Israel itu diserang oleh orang-orang Indonesia melalui sosial media. Ya, jadi sampai ada namanya pasukan julid namanya, yang dia itu menyerang, mengejek, membuli melalui sosial media, dan banyak mereka itu yang stres juga gitu dan bunuh diri bahkan dengan itu. Jadi serangan terbesar dari Malaysia, dari Indonesia itu melalui sosial media itu. Nah, jadi juga itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pertarungan fisik, yang itu juga bisa menjadi senjata dengan keahlian dalam menggunakan sosial media juga. Di saat yang sama, seperti yang pernah Nabi isyaratkan bahwa min asyratis sa'ah taqarubul aswaq. Di antara tanda-tanda kiamat adalah semakin mendekatnya pasar menjadi satu gitu ya. Pasar menjadi satu gitu. Nah, ternyata benar nih teman-teman mitra muslim rahimakumullah. Sekarang itu kekuatan bisnis usaha itu di HP sekarang. Sudah, pasar ada di HP, kemudian mall-mall juga ada di HP. Jadi sekarang mall-mall fisik itu sudah hampir mati, sudah. Banyak sekali mall-mall tutup gitu secara fisik. Tapi di HP tetap berjalan gitu. Karena dengan melalui HP, seorang bisa berjalan-jalan melalui HP-nya, padahal dia di kamarnya. Jadi seorang ibu masuk ke rumahnya, tutup pintunya, masuk ke kamarnya, tutup pintunya, dan dia berbaring di atas kasurnya, dia buka HP-nya. Dia jalan-jalan ke mall di Jerman, beli sepatu, langsung transaksi. Lalu pindah ke mall di New York, kemudian beli mantel, di situ dia transaksi. Pindah ke mall di Sydney, beli baju, lalu transaksi. Kering, besoknya sudah datang itu semua yang dia beli. Jadi semua itu sekarang sudah sangat berbeda dengan dahulu gitu. Maka dalam konteks seperti ini kita harus juga melek ekonomi, melek bisnis, melek politik juga termasuk. Seperti akhir-akhir ini yang sekarang kita sedang pemilu misalnya, ya, itu banyak sekali kampanye melalui sosial media. Dan kalau kita nggak kuat menggunakan sosial media, kita akan terus terpinggirkan gitu sebagai umat Islam gitu. Karena kekuatan sosial media itu bisa membuli, bisa menge-share hal-hal yang sifatnya membuat orang itu bisa berubah dalam bersikap gitu. Belum lagi yang nanti menggunakan cara penghitungan yang juga mungkin bisa di situ ada unsur-unsur manipulasi misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi nggak bisa terhindarkan. Karenanya harus mengerti kita dalam menggunakan semua itu. Tapi yang paling penting adalah wawasannya. Jangan menjadi orang Islam yang hanya mengambil Islam, sholatnya, puasanya. Sementara dia cuek tentang politik, gak tahu menahu. Udahlah, aku gak mau tahu menahu tentang politik misalnya. Apa kata pemikir dari Turki bernama Erbakan? Dia mengatakan orang Islam yang tidak peduli terhadap politiknya nanti akan dikirim oleh Allah kepadanya pemimpin yang tidak akan pernah menghormati orang Islam dan tidak akan pernah memuliakan Islam. Itu. Jadi jangan mengatakan bahwa udahlah yang penting aku sholat, aku puasa. Tidak, harus kita perhatikan. Kita belajar di hidup para sahabat. Mereka itu benar, mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga berdagang, tapi mereka berjuang di medan tempur gitu. Jadi kita jangan menjadi orang yang apatis gitu, nggak tahu menahu, udah yang penting aku kaya sendiri. Tidak, Anda sukses bisnisnya, gunakan harta Anda untuk membantu umat Islam.